Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko di channel Pras 83. Kali ini kita akan membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 2 subtema 1, yaitu KD 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Anak-anak semuanya, sebelum masuk ke materi pelajaran bahasa Indonesia, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan dari pembelajaran muatan bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama adalah menentukan unsur-unsur yang ada pada cerita dongeng. Yang kedua, menyimpulkan amanat yang terkandung di dalam dongeng. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan amanat yang terkandung di dalam dongeng. Anak-anak semuanya, apa saja yang akan kita pelajari hari ini atau yang akan kita pelajari dari muatan pelajaran bahasa Indonesia kali ini? Yang pertama yaitu tentang dongeng. Yang kedua, unsur-unsur yang diperhatikan dalam membaca teks. Yang ketiga, unsur-unsur dari sebuah cerita. Yang keempat, menentukan amanat dari isi cerita tersebut. Anak-anak, apakah kalian tahu apakah itu arti dari dongeng? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pengertian dari lainnya yaitu dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan tidak benar-benar terjadi, penuh khayalan serta imajinasi. Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yaitu disebut fabel. Nah, anak-anak semuanya, di sini ada beberapa gambar contoh dari dongeng, yaitu ada si kancil dan buaya, nomor 2 tikus dan singa, nomor 3 kelinci dan kura-kura, nomor 4 bangau dan merak yang sombong, dan nomor 5 malin kundang. Nah, pada dongeng tentunya ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Kalian tahu kan, setiap dongeng pasti ada teksnya, baik teks yang pendek maupun yang panjang. Apa saja unsur-unsurnya? Yaitu ada 5. Yang pertama adalah lafal, yang kedua intonasi suara, yang ketiga ekspresi, yang keempat tanda baca, dan yang kelima suara lantang. Mari kita bahas satu persatu unsur-unsur di atas tadi. Lafal, yang pertama yaitu lafal. Nah, lafal adalah pengucapan kata, sehingga kita harus mengucapkan kata dengan tepat dan menggunakan frasa yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu intonasi suara. Apa itu intonasi suara? Intonasi suara pada saat kita membaca sebuah kalimat akan menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, maka intonasi suaranya harus datar. Yang kedua, pada saat menemui kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, maka intonasi suara harus menurun. Dan yang ketiga, pada saat menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suara harus agak naik. Yang ketiga yaitu tentang ekspresi.
Ekspresi yaitu penghayatan dan perasaan. Jadi, saat membaca harus penuh dengan penghayatan dan perasaan, sehingga cerita yang kita baca merasa kita sebagai pemain yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah tanda baca. Jika saat membaca teks bertemu tanda koma, maka harus berhenti, lalu dilanjutkan kembali. Nah, yang kedua, pada saat kita membaca teks bertemu dengan tanda titik, maka harus berhenti membaca. Kemudian memulai lagi untuk membaca kalimat berikutnya. Dan yang terakhir yaitu suara lantang atau suaranya lebih keras. Hal ini berlaku bagi kita yang membaca di depan orang banyak. Hal ini dilakukan agar orang lain mendengar apa yang kita baca. Selain itu, orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan, sehingga mereka bisa mendengarkan dari apa yang kita baca dari dongeng tersebut. Anak-anak semuanya, selain unsur-unsur tadi, ada pula unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, di sini ada unsur intrinsik itu adalah unsur yang harus ada di dalam sebuah cerita. Apa saja itu? Unsur dalam cerita terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada tema, alur, latar atau setting atau biasa disebut waktu dan tempat, kemudian tokoh, penokohan atau watak tokoh, dan yang terakhir adalah amanat atau pesan moral dari cerita yang kita baca tersebut. Anak-anak semuanya, kita akan membahas satu-satu dari unsur intrinsik tadi. Yang pertama yaitu tema. Apa itu tema? Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Contoh dari tema dari suatu cerita misalkan tentang budi pekerti, pendidikan, kekeluargaan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alur itu ada alur maju dan alur mundur. Kemudian yang ketiga yaitu latar atau setting. Nah, latar atau setting ini yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Bisa berupa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya di hutan, waktunya bisa pagi hari, latar suasananya misalkan dalam keadaan senang atau sedih. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tokoh. Tokoh di sini yang dimaksud yaitu pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Tokoh ada dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama itu menjadi pelaku utama atau mengalami semua peristiwa dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh pembantu yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Jadi ada kerjasama antara tokoh utama dan tokoh pembantu. Yang kelima adalah penokohan atau watak dari tokoh tersebut. Watak adalah sifat dan sikap tokoh dalam cerita. Contoh watak yang positif atau yang baik
misalkan penyayang, suka menolong, jujur, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh watak negatif atau watak yang buruk ada sombong, kikir, pembohong, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Anak-anak semuanya, di sini ada contoh dongeng, yaitu tentang monyet dan pohon tua yang tak berbuah. Ini adalah gambar monyet, adalah semacam ilustrasi. Kemudian ini adalah ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah seekor monyet. Monyet itu suka sekali mencari buah sebagai makanan. Dia suka bepergian ke segala sisi hutan untuk mencari buah. Suatu ketika, monyet tersebut menuju ke bagian barat hutan untuk mencari makan. "Ah, aku sudah lelah sekali berjalan." Monyet itu kemudian berteduh di bawah sebuah pohon tua yang lebat daunnya. "Lelah sekali, istirahat di sini saja deh." Monyet memperhatikan pohon yang besar namun tak berbuah. Pohon itu tak berguna. Buat apa besar tapi tidak ada buahnya? Tiba-tiba batang pohon itu bergetar. Ada dua mata dan satu mulut yang muncul pada batangnya. Ternyata pohon itu adalah pohon ajaib. Nah, dengan marah pohon itu berkata, "Kenapa bicaramu kasar sekali, wahai monyet? Apa salahku padamu?" Monyet itu terdiam karena kaget. Pohon tua kembali bertanya, "Katakan, apa salahku sehingga kau berkata kasar kepadaku?" Dengan ketakutan, monyet menjawab, "Kau pohon tua yang besar, tapi kenapa tidak ada buahnya? Aku ini lapar, wahai pohon." Pohon tua pun menjawab, "Semua makhluk memiliki manfaat bagi makhluk lainnya. Wahai monyet, jangan suka berbicara sembarangan. Tanpa aku di sini akan sangat panas. Aku menghasilkan oksigen. Daunku rimbun, melindungi hewan-hewan dari panas. Bahkan akar tuaku yang kuat menahan tanah agar tidak longsor dan juga bisa menyimpan air." Monyet yang dinasihati oleh pohon tua justru menjadi jengkel. Monyet itu pergi menjauhi pohon sambil berlari dan terus-menerus menggerutu. Monyet melanjutkan perjalanan ke arah barat hutan. Sampai di ujung barat, monyet tidak menemukan apapun. Tempat itu gersang, gundul. Bahkan air pun tidak ada di sana. Monyet memutuskan kembali melalui jalan tadi yang ia tempuh. Bertemulah dia dengan pohon tua tersebut. "Tolong aku, wahai pohon tua. Aku sangat kehausan dan kepanasan. Kumohon, tolonglah aku," kata si monyet. Sambil berjalan tertatih, dia mendekati pohon. Sampai di bawah pohon, monyet itu pingsan. Pohon tua kembali bergetar. Muncullah dua mata dan mulut dari batang pohon besar tersebut. Oh, kasihan sekali. Pohon tua ajaib itu kemudian memunculkan akar dari dalam tanah yang membawa banyak air. Disiramkan air itu ke badan monyet. Monyet terbangun dari pingsannya, buru-buru meminum air untuk membasahi kerongkongannya. "Terima kasih, wahai pohon tua ajaib yang baik hati. Maafkan aku telah bertindak kasar padamu." Pohon tua menjawab, "Kembali kasih, monyet. Bukankah memang kita harus saling tolong-menolong? Lain kali,
Perhatikanlah caramu berbicara dan bersikap. Jangan suka meremehkan makhluk lain. Semua makhluk memiliki manfaatnya masing-masing. Monyet dengan malu menjawab, "Baik, baiklah. Akan aku lakukan hal itu. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi," kata si monyet. Dari cerita monyet dan pohon tua tadi, maka ada suatu pertanyaan. Di sini sebutkan unsur-unsur cerita dalam dongeng Monyet dan Pohon Tua Tak Berbuah. Dari tema, tokoh, latar setting, watak atau sifat tokoh, dan amanat. Kita akan menjawab bersama. Dari tema dongeng tentang si monyet dan pohon tua tak berbuah tadi, temanya yaitu budi pekerti. Kemudian tokohnya siapa? Tokohnya dari cerita tadi yaitu monyet dan pohon tua. Kemudian pertanyaan berikutnya kita jawab, latar atau setting atau tempat kejadiannya yaitu tempatnya di barat hutan, kemudian waktunya yaitu siang hari. Dan sifat tokoh di sini ada 2, karena yang main di situ adalah monyet dan pohon tua, maka untuk monyet sifatnya yaitu kasar dan tidak sopan. Sedangkan pohon tua sifatnya bijaksana, mudah menolong dan pemaaf. Kemudian amanat dari dongeng monyet dan pohon tua yaitu jangan bersikap kasar pada makhluk lain, jangan memandang rendah makhluk lain. Dan yang ketiga, kita harus saling tolong menolong. Nah, sampai di sini pembahasan materi bahasa Indonesia tentang dongeng. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat untuk belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.